Berita aktual. Teheran 22 Juni 2025. Dunia terbangun oleh dentuman yang mengguncang Timur Tengah. Pada pukul 2.30 pagi waktu Iran atau 9.00 ET 21 Juni. Serangan udara besar-besaran diluncurkan terhadap 3 situs nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Esfahan. Namun ini bukan serangan sepihak. Amerika Serikat dan Israel bersama-sama melancarkan operasi militer terkoordinasi yang kini disebut sebagai salah satu momen paling berani dalam konflik modern. Presiden Donald J. Trump tampil dalam pernyataan pers resmi dan menyebut serangan tersebut sebagai sukses militer spektakuler. Ia mengonfirmasi bahwa bom bunker buster GBU-57 atau Massive Ordnance Penetrator digunakan dijatuhkan dari pesawat siluman B-2 Spirit, menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah dengan akurasi tinggi. Iran harus memilih damai atau bersiap menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar, tegas Trump. Aksi ini menandai eskalasi baru dalam perang Iran-Israel dan kehadiran langsung Amerika Serikat telah mengubah arah konflik secara dramatis. Sebagai langkah pengamanan, ISA memulai evakuasi besar-besaran terhadap warga Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda Amerika. Para analis memperingatkan bahwa dunia kini berada di ambang konflik regional yang lebih luas. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Malam ini bukan malam biasa. Bangunlah dari tidurmu, lihatlah ke layar-layar dunia. Malam tadi dunia diguncangkan oleh tangan Tuhan melalui bangsa-bangsa yang berani membela umatnya. Israel tidak sendiri, Amerika tidak diam, dan langit Iran, simbol keangkuhan antikristus, kini terbuka oleh api murka. Ini bukan perang biasa, ini bukan aksi politik, ini pemurnian global. Ledakan itu bukan ledakan militer biasa. Serangan itu bukan sekadar aksi militer Israel dan Amerika. Itu adalah pukulan dari surga untuk bumi yang telah melawan Tuhan terlalu lama. Iran mengira mereka tak tersentuh. Iran membangun di bawah tanah, di balik beton, baja, dan ancaman rudal. Tapi tidak ada benteng yang sanggup menahan murka Tuhan bila ia turun tangan. Mazmur 2 ayat 4 berkata, Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Iran telah terlalu lama mengutuk Israel. Iran telah berdoa setiap Jumat untuk kehancuran Yerusalem. Tapi hari ini, justru mereka yang menjadi sasaran badai surgawi. Israel tidak akan hilang. Karena siapa menyentuh Israel, menyentuh biji mata Tuhan. Zakaria 2 ayat 8. Dan Tuhan membalas lewat tangan Amerika. Banyak yang mengejek Amerika. Banyak yang bilang, Amerika sudah rusak, sudah jahat. Tapi hari ini, Tuhan masih menggunakan siapapun yang mau membela Yerusalem. Seperti Kores di masa lalu, Tuhan memakai orang kafir sekalipun untuk membela umatnya. Dan hari ini, Trump, pria penuh kontroversi, berdiri dan berkata, ini sukses militer spektakuler. Itu bukan kebetulan. Itu suara profetik. Jangan sentuh Israel, atau langit akan menjatuhkan bumi atasmu. Yang jatuh semalam bukan sekadar logam dan api. Itu adalah pembalasan surgawi atas penghinaan bertahun-tahun terhadap salib, terhadap Alkitab, terhadap umat Tuhan. Fordow, Natanz, Esfahan, pusat nuklir Persia, kini diam. Seperti Babel yang ditelan api, Iran mulai menyaksikan runtuhnya keangkuhan agama tanpa kasih. Yesaya 13 ayat 17 berkata, Lihat, aku membangkitkan orang media melawan mereka. Ini adalah penggenapan lama yang kini berdetak lagi. Ingat nama itu, Fordow, Natanz, Esfahan. Situs-situs itu bukan sekadar fasilitas nuklir, tapi lambang dari perlawanan kepada umat Tuhan selama bertahun-tahun. Di sana orang Kristen dianiaya. Di sana Alkitab dilarang. Di sana Israel disebut setan kecil dalam khutbah-khutbah Jumat.
Yesaya 47 ayat 10 dan 11 berkata, "Engkau merasa aman dalam kejahatanmu, malapetaka akan datang atasmu. Dan malapetaka itu kini menyala dari langit malam Persia. Dunia bingung, mengapa Amerika ikut campur? Tapi Alkitab tidak pernah bingung. Alkitab berkata, Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Maka ketika Trump berdiri, bahkan tanpa dukungan Kongres, dan mengirimkan JBU-57 ke situs nuklir Iran, itu bukan hanya tindakan politik, itu adalah tindakan profetik. Tuhan tidak butuh pemimpin sempurna, Ia butuh pemimpin berani yang tahu siapa musuh Yerusalem. Bom-bom itu bukan hanya logam, mereka adalah deklarasi keras dari Tuhan. Kalian sudah cukup menyentuh biji mataku. Sekarang aku menyentuh jantung kalian. Sama seperti zaman Koresh, Nebukadnezar, atau bahkan Pilatus. Tuhan selalu memakai bangsa kafir untuk menggenapi maksudnya. Hari ini Trump bukan sekadar presiden, tetapi dia dipakai untuk menghentakkan dunia. Apakah engkau bisa melihat tangan Tuhan di balik semua ini? Parlemen Demokrat mengutuk, dunia mengutuk, PBB memanggil sesi darurat, tapi Tuhan dari langit tak terguncang, karena siapa yang berdiri membela umatnya akan dibela oleh surga. Yeremia 51 ayat 20 berkata, Engkaulah paluku, senjataku untuk perang. Hari ini Amerika menjadi palu di tangan Tuhan, dan musuh Israel sedang dihantam satu persatu. Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa, mereka akan mencela Amerika dan Israel. Tapi mereka lupa, langit tidak diatur oleh diplomasi. Tuhan tidak memilih dengan voting. Tuhan mengangkat bangsa-bangsa yang berdiri bagi umatnya. Mazmur 33 ayat 12 berkata, Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi milik pusakanya. Hari ini kita lihat Amerika, meskipun ternoda, tetapi berdiri membela Yerusalem. Maka Tuhan pun mengirim mereka sebagai pedang pembalasan. Serangan itu ilegal, kata Iran. Tapi apa yang lebih ilegal dari melarang Alkitab? Apa yang lebih jahat dari menggantung orang Kristen? Apa yang lebih najis dari menyebut Israel sebagai setan kecil dan ingin melenyapkannya? Tuhan tidak diam. Wahyu 19 ayat 15 berkata, Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam untuk memukul bangsa-bangsa. Hari ini pedang itu sedang bergerak, dan Iran menjadi saksi hidupnya. Gereja yang diam, gereja yang netral, gereja yang takut menyinggung, akan ditolak. Gereja yang sejati berdiri bersama Israel. Gereja yang sejati berdoa untuk Yerusalem. Gereja yang sejati menghargai setiap bangsa yang berdiri membela umat Tuhan. Hari ini kita harus berkata lantang, Tuhan memberkati Amerika. Tuhan melindungi Israel. Karena dua bangsa ini sedang berdiri di garis depan melawan kegelapan dunia. Serangan ini bukan akhir, ini baru awal dari rangkaian murka Tuhan. Dunia akan menyaksikan lebih banyak gempa, lebih banyak api, lebih banyak runtuhan. Dan Babel akhir zaman, sistem global anti Tuhan, akan jatuh satu demi satu. Yesaya 14 ayat 22 berkata, Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hari ini Tuhan bangkit, dan Ia memakai bangsa yang berdiri di pihak Israel. Engkau tidak bisa netral, engkau tidak bisa pasif. Kau harus memilih hari ini bersama Yerusalem atau bersama Babel. Bersama salib atau bersama agama tanpa kasih. Bersama Tuhan atau bersama sistem dunia. Karena hari-hari ini, kebenaran bukan hanya soal doktrin, tapi soal keberanian. Keberanian untuk berkata, Aku tidak akan berdiam diri saat Israel diserang. Aku berdiri bersama umat pilihan. Aku percaya tangan Tuhan masih bekerja melalui bangsa yang mendukung Israel. Hari ini, langit bertepuk tangan, karena bumi mulai menunjukkan siapa yang di pihak terang dan siapa yang memilih gelap.
Israel tidak akan binasa. Amerika, jika terus membela umat Tuhan, akan dipakai sampai akhir zaman. Dan gereja sejati akan menyala, bersinar, dan memimpin dunia menuju Sang Raja segala raja. Gereja, jangan jadi suam-suam kuku. Dunia sedang dibelah jadi dua. Mereka yang membela umat Tuhan dan mereka yang memusuhi Yerusalem. Zakaria 14 ayat 2 dan 3 berkata, bangsa-bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem, lalu Tuhan akan maju dan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Kita tidak sedang bicara politik, kita sedang bicara takdir rohani dunia. Siapa di pihak Yerusalem akan selamat. Siapa di pihak musuh Yerusalem akan dihancurkan. Maka ambil posisi hari ini. Jangan tunggu bom berikutnya. Jangan tunggu Israel dikepung lagi. Ambillah posisi rohani. Aku tidak akan berdiam diri saat umat Tuhan diserang. Aku berdiri dengan Yerusalem. Aku mendukung siapapun yang melindungi biji mata Tuhan. Karena satu hal pasti, Yesus akan datang ke Yerusalem. Bukan Teheran, bukan New York. Maka siapa bersama Yerusalem akan menyambut Raja itu dalam kemuliaannya. Maka berdirilah, berdiri bersama mereka yang diberkati, berdiri bersama Amerika, bangsa yang berdosa tapi berani membela kebenaran, berdiri bersama Israel, umat perjanjian Tuhan yang tak akan pernah dilenyapkan. Maka kepada semua bangsa, aku berseru, berdirilah, lawan kegelapan, dan bersatulah dengan Yerusalem. Karena Yesus akan datang ke Yerusalem, dan hanya mereka yang berdiri bersamanya yang akan diselamatkan. Iran mengancam, kami akan membalas. Tapi lihatlah, Tuhan telah mulai membungkam suara mereka. Bahkan organisasi energi atom mengaku, tidak ada kebocoran nuklir, tapi rohani mereka sedang bocor besar. Mereka bisa simpan uranium, tapi mereka tidak bisa simpan dosa. Dan Tuhan berkata, waktu pembalasanku telah tiba. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi malam ini bukan hanya ledakan di langit Iran. Itu adalah dentuman dari takhta Allah. Tuhan sedang berbicara dan dunia dipaksa untuk mendengar. Inilah masa di mana doa-doa Israel dibalas. Inilah waktu di mana langit tidak lagi diam terhadap dosa yang bertumpuk-tumpuk. Iran boleh menggertak, dunia boleh mencela, PBB boleh bersidang, tapi Tuhan tetap di takhtanya. Dan dari surga, Ia sedang mengguncang bangsa-bangsa. Ini bukan peperangan antara dua negara. Ini adalah benturan antara terang dan gelap, antara umat Tuhan dan roh antikristus, antara Yerusalem, kota raja, dan Babel modern yang berdiri melawan Tuhan. Fordo runtuh, Natanz terbakar, Esfahan lumpuh. Itu bukan sekadar fasilitas yang hancur. Itu adalah simbol-simbol kekuatan manusia yang ditelanjangi oleh kuasa Tuhan. Tangan Tuhan sedang bekerja dan Ia tidak akan berhenti sampai setiap musuhnya tunduk. Dan kepada gereja, kepada setiap orang percaya yang masih menonton, masih berpikir, masih ragu,
masih netral, waktumu hampir habis. Netralitas bukan kebajikan, diam bukan kesalehan. Diam saat Israel diserang adalah pengkhianatan terhadap isi hati Tuhan. Tuhan sedang membelah dunia ini jadi dua kubu, mereka yang berdiri bersama Yerusalem dan mereka yang membenci umat pilihannya. Tidak ada zona abu-abu. Hari ini dunia diperhadapkan pada satu keputusan. Apakah akan berdiri bersama Tuhan atau bersama dunia? Apakah akan berdiri bersama Israel atau bersama Babel akhir zaman? Dan kepada mereka yang memilih terang, yang berdiri bersama Yerusalem, yang tidak takut dicemooh, dikucilkan, atau dibenci, Tuhan akan membelahmu, Tuhan akan memakaimu, Tuhan akan mengurapimu dengan keberanian profetik yang tidak bisa dibungkam oleh media, pemerintah, atau sistem dunia manapun. Karena Yesaya 60 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Saat kegelapan meliputi bumi, umat Tuhan harus bersinar. Dan malam ini, terang itu sedang menyala di langit timur tengah. Melalui api, melalui dentuman, melalui ketegasan Tuhan membela umatnya. Maka kepada para pendengar, jangan hanya jadi saksi sejarah, jadilah bagian dari barisan Yerusalem. Jangan hanya komentari dari jauh, berdirilah, bangkitlah, suarakan kebenaran. Katakan kepada dunia, aku tidak akan diam, aku tidak akan netral, aku tidak akan membiarkan umat Tuhan dilukai tanpa bersuara. Aku berdiri dengan Yerusalem. Aku percaya kepada Tuhan yang hidup. Karena satu hal yang pasti, Yesus tidak akan datang ke Teheran. Ia akan menginjak kakinya di Yerusalem. Dan hanya mereka yang berdiri bersama Yerusalem yang akan berdiri bersamanya dalam kemuliaan. Malam ini bukan akhir. Ini adalah awal dari penghakiman yang lebih besar. Dan hanya mereka yang mengambil posisi rohani yang akan selamat dari badai yang datang. Maka hari ini, tunjukkan posisimu. Jangan hanya hidup, bersiaplah menyala. Jangan hanya percaya, berdirilah, karena langit sedang berbicara dan bumi sedang diguncang olehnya. Bersama Yerusalem, bersama Tuhan, itulah suara profetik zaman ini. Itulah deklarasi umat pilihan. Itulah gema dari takhta Tuhan di akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, jangan tertipu oleh wajah dunia yang tampak tenang, karena di balik layar-layar diplomasi, api Tuhan sedang menyala. Kita sedang hidup di hari-hari ketika nubuatan tidak lagi dibacakan di mimbar, tapi disiarkan langsung lewat berita. Setiap ledakan di Iran adalah gema dari sorga. Setiap runtuhan di pusat nuklir mereka adalah tanda bahwa Tuhan sedang membongkar kuasa kegelapan. Ini bukan tentang politik, ini tentang nubuatan. Dan jika gereja tidak peka terhadap suara langit, maka gereja itu akan ditinggalkan dalam gelap. Inilah saatnya umat Tuhan bangkit, bukan dengan pedang, tapi dengan suara. Suara yang membela kebenaran, suara yang berdiri untuk Yerusalem, suara yang menolak kompromi dengan sistem Babel. Jangan anggap ini terlalu besar. Setiap orang punya peran, setiap suara yang berdoa, setiap mulut yang berseru, setiap hati yang percaya sedang dihitungkan oleh Tuhan dalam peperangan rohani ini. Alkitab tidak butuh interpretasi politik. Alkitab butuh iman. Dan iman itu berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Maka hari ini, biarlah dari pelosok dunia sampai Yerusalem, bangkit satu suara profetik dari umat Tuhan. Tuhan, pakailah kami untuk zaman ini. Kami tidak akan diam saat Israel diserang. Kami tidak akan netral saat terang dan gelap berperang. Kami berdiri di pihak salib. Kami berdiri di pihak Yerusalem. Dan kepada bangsa-bangsa yang masih mengejek, masih mengutuk, masih menekan Israel, ingatlah satu hal, kalian tidak sedang melawan negara kecil. Kalian sedang menyentuh biji mata Tuhan. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada sistem, tidak ada pemimpin,
Tidak ada kekuatan militer manapun yang bisa bertahan jika Tuhan sudah turun tangan. Malam ini Tuhan sedang menulis sejarah dengan tangannya sendiri. Dan halaman ini dipenuhi dengan api, nubuatan, dan pembalasan. Engkau tidak bisa netral. Engkau tidak bisa setengah hati. Tuhan tidak mencari mayoritas. Tuhan mencari mereka yang bersedia berdiri meski sendirian. Karena lebih baik bersama Tuhan dan sendirian daripada bersama dunia dan dibuang dalam murka. Maka inilah seruan terakhirku. Berdirilah hari ini. Bangkitlah dari kemunafikan. Keluarlah dari abu-abu rohani. Berdirilah bersama Yerusalem. Karena Yesus akan datang sebagai Raja. Dan Ia tidak akan menjemput gereja yang takut. Ia menjemput gereja yang menyala. Jadilah gereja yang menyala. Gereja yang bernubuat, gereja yang tidak berkompromi, gereja yang berkata dengan lantang, Tuhan, kami berdiri bersamamu. Karena satu hal pasti, malam ini langit tidak hanya berperang, malam ini langit sedang mempersiapkan pendaratan Sang Raja, dan Ia akan datang ke Yerusalem. Bersiaplah menyambutnya, bersiaplah untuk kemenangan terakhir. Shalom. Dan Tuhan memberkati setiap yang berdiri bersama umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja,
bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.